Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Guru Doni. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran gambar teknik. Nah, untuk pada pertemuan ini, anak-anak semuanya, siswa sekalian, kita akan belajar tentang peralatan gambar teknik ya, bagian pertama. Sekarang kita lihat di papan tulis ya di sini tentang penerapan dasar-dasar gambar teknik. Nah, kedudukan, fungsi, dan standarisasi gambar teknik yang perlu kalian ketahui yaitu satu unsur pokok dalam perencanaan. Ketika menggambar teknik harus tahu tentang unsur-unsur pokok dalam perencanaannya ya. Seperti apa? Perencanaannya dimulai dari saya akan memasang ini di sini, saya akan memasang ini di sini, saya akan menggunakan ini di sini, harus ada perencanaannya. Kemudian ada metode penuangan ide, harus dapat dibaca oleh pihak yang terkait dalam bahasa teknik. Jadi ketika kalian menggambar, pastikan gambar itu sudah standar dalam penggambaran. Misalkan simbol dari stop kontak, jadi harus sesuai dengan stop kontak. Misalkan simbol dari lampu harus sesuai dengan lampu, bukan saklar atau bukan stop kontak seperti itu. Sebagai penaruh informasi atau keterangan harus tepat dan objektif. Misalkan setiap simbol pasti ada keterangannya. Misalkan sebuah kabel itu dengan tebal berapa, isi berapa, harus tahu semuanya. Syarat utama standarisasi gambar teknik harus presisi dan akurasi. Tentu kita tahu bahwa dalam keakuratan dalam menggambar itu sangat penting ya. Misalkan kalian menggambar dengan ukuran 3 meter, 3 cm untuk 3 meter, tetapi malah menggambar untuk ukuran 4 meter kan tidak sesuai. Jadi harus sesuai dengan kepresisian dan akurasinya. Selanjutnya, untuk kedudukan dan fungsi gambar teknik, fungsi gambar teknik ini ada banyak, ada dua ya, sebagai penyampai informasi atau memberikan maksud dari perencana ke teknisi atau yang membuat atau pelaksana seperti itu. Yang kedua adalah pengawetan, penyimpanan, dan penggunaan keterangan. Ketika kalian membuat gambar, pasti harus ada penyimpanannya. Fungsinya supaya gambar ini, ini adalah konsep yang ingin dibuat, jadi harus sesuai dengan gambar dalam proses penyimpanannya sesuai. Selanjutnya, untuk cara pemikiran dalam penyiapan informasi harus fungsi sebagai peningkatan daya pikir bagi perencana. Ketika kita menggambar, pasti kan ada kondisi yang tidak dimungkinkan ya. Dimungkinkan misalkan tanahnya terlalu kurang sesuai, harusnya ini tingginya adalah 3 meter, tapi karena tanah di situ berair, maka harus diperdalam dan kemudian diberikan perataan seperti gimana supaya tidak terjadi penurunan seperti itu. Selanjutnya untuk standarisasi gambar teknik harus dapat dimengerti dan dibaca oleh pihak yang lain. Ini sudah bisa ya. Standar gambar teknik, penyatuan lambang-lambang dan simbol secara nasional maupun internasional. Kalau di Indonesia namanya SNI, Standar Nasional Indonesia. Kalau yang di luar negeri namanya International Standard Organization ya, atau ISO. Untuk alat gambar dan penggunaannya, yang perlu kalian ketahui ada beberapa. Yang pertama, yang penting adalah pensil gambar dulu. Pensil gambar berdasarkan bentuk ada dua jenis untuk menggambar, ada pensil batang dan satunya pensil mekanik atau isulang. Kalau pensil gambar ada, misalkan kalian waktu ada ukuran 2H, H, F, HB, B, dan B2 macamnya seperti ini ya. Jadi berbeda-beda untuk ketebalan dan ketipisannya. Kemudian untuk pensil mekanik adalah pensil yang bisa diisi ulang dengan batang pensil ya. Ukurannya berbeda-beda yang 0,3 sampai 1 mm. Selanjutnya, untuk berdasar kekerasan isi pensil dapat dikelompokkan menjadi yang keras, sedang, dan lunak. Dimulai dari 4H sampai 8H itu adalah keras, kemudian sedang adalah 3H sampai B, kemudian lunak 2B
sampai 7B. H keras, sedang itu H sampai B, lunak itu B semua. Keterangan ini ya, H keras, B hitam, HB keras hitam, F agak keras. Untuk mendapatkan garis dengan ketebalan merata dari ujung ke ujung, maka kedudukan pensil sewaktu menarik garis harus dimiringkan kurang lebih 60 derajat, dan selama menarik garis sambil diputar dengan telunjuk dan ibu jari. Jadi seperti ini. Sip, kayak gitu. Terus posisikan secara 60 derajat. 60 derajat itu dimulai dari bawah, kemudian ke atas. Yang 30 derajat segini. Yang kalian pakai segini. Seperti itu. Selanjutnya, arah dan tarikan dan putaran pensil 60 sampai 80. Arah putarannya seperti ini, pensilnya seperti itu. Jadi bisa, ini posisinya bukan 60 ya, ini lebih tinggi ya. Ini untuk yang 60 sampai 80 posisinya seperti ini. Kalau 60 derajat seginilah. Ini 60 sampai 80-an. Selanjutnya, cara menarik garis. Posisikan untuk garis ke bawah, ke mendatar seperti ini. Jari telunjuk sebagai penekan dan jari ibu jari di samping kiri dan yang kanan samping kanan ditekan, jret, jret, kemudian jret, kemudian ditekan ke sini, jret, kemudian ke bawah, jret, seperti itu. Nah, alat gambar yang kedua adalah pena gambar dan rapido. Pena gambar dan rapido. Pena gambar atau rapido. Hal utama dalam rapido ini, rapido seperti pensil yang berisi ya, tinta ya, perlu perawatan. Jadi harus kalau zaman dahulu rapido ini sangat dibutuhkan sekali untuk menggambar, karena teknik menggambar belum ada komputer dulu ya. Pakainya rapido ini mempunyai ukuran bermacam-macam, dimulai dari 0,1 mili sampai 2 mili. Untuk memudahkan penelitian pen, maka harus biasanya tiap ukuran ditandai dengan warna tertentu. Macam-macam merek rapido yaitu Rotting, Staedtler, Faber-Castell, Primus ya. Jadi macam-macamnya nanti bisa dicari ya di internet untuk contohnya macam-macamnya. Cara memakai rapido, dalam garis dengan rapido sebaiknya ditempelkan saja pada kertas, jangan ditekan. Jadi ditempelkan tek, kemudian ditarik, jret, ditarik 60 sampai 80 dari arah kiri ke kanan. Ketika menggambar ini tidak dari kanan ke kiri, tapi dari kiri ke kanan. Tapi suatu ketika misalkan pengen dari ke kanan ke kiri, gimana Pak? Ya silakan dicoba, nanti hasilnya seperti apa. Pemeliharaan dan pengisian rapido. Nah, ini ada tintanya, botol tintanya, ini tabungnya. Kemudian ini dimasukkan isinya di sini. Kemudian dicoba dulu, diteteskan, kemudian dicoba di garis. Cara membersihkan rapido, diketok-ketok, dibuka tutupnya, kemudian dibersihkan pakai air ya. Kemudian dikeringkan, habis itu baru di pennya ini dikasihkan dalam air, dikeringkan. Ini kasihkan pen di lubangnya, kemudian pennya baru ke kertas untuk mengeringkan. Selanjutnya alat gambar dan penggunaannya. Ini ada penggaris ya, penggaris T square untuk membuat garis horizontal dan vertikal. Kalau zaman dulu ini seperti kayu ya, kayu. Sekarang masih ada pakai seperti mika atau plastik ya. Ini huruf seperti T, huruf T kebalik. Kemudian ini sudutnya 90 derajat seperti ini. Penggaris T fungsinya biasanya untuk menggaris lurus, tegak lurus. Ada garis untuk menggaris garis gambar yang di pojok bawah, pojok samping-samping gini.
Kemudian untuk penggaris T dengan mistar segitiga, ini penggaris T-nya, ini mistar segitiganya. Mistar segitiga, ada sudut yang 45 derajat, ada sudut yang 30 derajat. Setiap gambar ini dikasih pita perekat ya, biar tidak lari-lari gambarnya. Nah, penggaris segitiga terdiri sepasang segitiga sama kaki 45 derajat dan 60 derajat, ukuran 30 derajat, ukuran 12 derajat. Selanjutnya contohnya penggunaan garis segitiga menggunakan garis tegak lurus, menggambar garis tegak lurus seperti apa? Pertama-tama yaitu garis segitiga yang 45 derajat dikebawahkan, kemudian ini di samping ke bawah gini. Posisikan di atas, kemudian taruh bawah. Ini ke atas dulu, kemudian taruh bawah 90 derajat. Kemudian untuk yang menggambar garis tegak lurus dengan segitiga di bawah dikebawahkan, tegak lurus, jret. Posisikan di sini, tarik sini, satu jret, kemudian tarik sini, jret, lurus, tegak lurus. Membuat garis miring ini 30 derajat, ini 150 derajat, berarti garis lurus jret, kemudian ke sana jret 150. Kemudian ini untuk membuat 120, berarti posisikan di sini 60, di sini 120. Total garis mendatar adalah 180 derajat. Bagaimana membuat garis 75 derajat? Yaitu gabungan antara garis segitiga sini seperti ini dan segitiga ini 45 derajat, dan di sini adalah 30 derajat. Di sini adalah 60 derajat, di sini 90 derajat. Membuat garis miring seperti ini, jret. Membuat garis miring 165 derajat. Ini ditidurkan seperti ini 15 derajat. Sisanya adalah 165 derajat. Membuat garis sejajar seperti ini, jret. Nah, demikianlah secara singkat untuk gambar teknik hari ini. Tugasnya adalah membuat gambar-gambar teknik yang ada di gambar ini dengan menggunakan kertas gambar A3 ya. Nanti bila sudah bisa dikumpulkan. Sekian dari saya, untuk minggu depan kita lanjut lagi.